Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etin Kurniasi dari SMP Negeri 32 Kota Tangerang, calon guru penggerak Akantat 9, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu berisi wawancara bersama kepala sekolah. Baik, selamat menyimak. Assalamualaikum Miss Emma, apa Waalaikumsalam Bu Entin, kabar? alhamdulillah luar biasa. Sehat selalu ya Miss ya. Oke, begini Miss Emma, hari ini saya mohon izin untuk wawancara. Sedikit sih, nggak banyak. Kira-kira nanti ada panduan untuk pertanyaan itu, kira-kira ada 8 butir pertanyaan. Nah, ini wawancara ini terkait dengan bagaimana pelaksanaan pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika yang mungkin Miss Emma kan sudah menjadi kepala sekolah kurang lebih ada ya Miss ya, hampir 6 tahun ya. Hampir 6 tahun. Jadi mungkin kan Miss Emma sudah banyak menghadapi permasalahan-permasalahan terutama tentang dilema etika itu sendiri gitu. Jadi nanti di sini saya ingin mendapatkan mungkin contoh-contoh bagaimana Miss Emma dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, yang pertama ini Miss, terkait dengan kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah seperti itu ya. Selama ini bagaimana Miss Emma dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang sifatnya itu dilema etika ataukah bujukan moral yang terjadi di sekolah? Oke, terima kasih Bu Etin, pertanyaannya susah, mudah-mudah susah ya, susah gampang. Nah, udah sudah jawab nih. Jadi sebenarnya sebelum kita mengetahui apakah itu dilema etika atau kebujukan moral, sebenarnya kasus-kasus itu sudah banyak yang terjadi di sekolah ya. Cuman permasalahannya adalah kita belum ada labeling gitu kan. Yang ini adalah kelompok A, ini kelompok B gitu. Nah, kalau kita mau kelompokan seperti itu, sebenarnya mengidentifikasinya ya mudah saja lah ya. Misalnya ketika ada sebuah kejadian yang berdasarkan pada dua kenyataan yang sama benarnya, misalnya gitu ya. Ada sebuah peristiwa atau ada sebuah kasus di sekolah yang melibatkan dua buah kenyataan yang sama benar. Nah, di sini kita harus memilah dan memilih dengan bijak dari dua kebenaran yang ada itu, yang mana yang harus kita pilih gitu. Dengan tentu dengan pertimbangan yang baik, pertimbangan yang berdasarkan hal-hal yang memang harus jadikan pertimbangan, dan tentu tanpa juga menurunkan nilai kebijaksanaan kita sebagai seorang pimpinan. Lalu yang kedua, kalau bujukan moral itu sebenarnya juga tidak terlalu sulit untuk diidentifikasi, karena kalau bujukan moral adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan pertama hati nurani, kedua nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, yang ketiga adalah perundang-undangan dan peraturan yang ada di sekitar kita, baik ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Iya, berarti penandanya itu adakah kaitannya dengan undang-undang atau berkaitan dengan hukum gitu Miss ya? Oke, baik. Yang kedua nih Miss, selama ini bagaimana Miss Emma menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Miss, terutama nih untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, misalnya ada nilai kasih sayang sama nilai tanggung jawab gitu. Seperti itu. Jadi pertama sebenarnya untuk semua kasus itu pertama adalah open communication ya. Jadi kalau ada komunikasi dua arah yang jelas, yang jernih antara dua pihak atau ada beberapa pihak yang terkait di dalamnya, sebenarnya bisa kita cari keputusan yang sama-sama menguntungkan berbagai pihak. Jadi pertama yang dilakukan adalah ketika menemukan kasus seperti ini, itu adalah berkomunikasi dengan gurunya, ngobrol dengan guru atau ngobrol dengan staf atau karyawan yang terkait dengan peristiwa tersebut atau kasus tersebut. Nah, dari obrolan itu kita bisa bicarakan sama-sama yang mana yang terbaik gitu. Keputusan sulit sekalipun atau keputusan yang tidak menyenangkan sekalipun, ketika dibicarakan dengan berbagai risikonya, mengapa keputusan ini diambil, yang melatar belakangi sebuah keputusan, dan kenapa juga harus diambil, itu kalau dibicarakan dari awal dengan pihak yang berkaitan dengan kasus, rasanya walaupun sulit tapi bisa kita laksanakan. Oke, baik. Jadi
Menjadi komunikasi ya Miss ya. Betul. Jadi komunikasinya harus berjalan dengan baik, Iya. sehingga nanti pengambilannya pun akan mungkin lebih terasa lebih mudah seperti Mm-mm. itu. Baik, pertanyaan ketiga nih Miss. Mm-mm. Kalau langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa nih yang biasa Miss lakukan selama ini? Oke. Pertama kita menganalisa kasus atau peristiwa yang sedang terjadi itu. Setelah itu pihak yang terkaitnya saya panggil, biasanya dipanggil, kita bicara panjang lebar, kita ngobrol mengapa jadi seperti ini, mengapa jadi seperti itu, apa yang melatar belakangi keputusan yang diambil oleh para guru ataupun staf ataupun karyawan, dan kita kedepankan juga bahwa ada hal-hal juga yang harus ditegakkan gitu, yang harus kita jalankan gitu, karena masing-masing punya kepentingan. Nah tentu saja nanti yang kita ambil adalah kepentingan yang memang harus didahulukan, yang hubungannya dengan tanggung jawab, hubungannya dengan amanat yang diberikan kepada si guru ataupun kepada si teknik ataupun karyawan. Nah setelah berbicara atau berdiskusi dengan pihak yang terkait, tentu saja karena saya punya wakil-wakil kepala sekolah yang oke, nah tentu saja saya akan minta masukan dari mereka, karena apabila ada sebuah kasus lalu ditangani atau didiskusikan oleh beberapa kepala, tentu akan lebih mudah lah kita untuk mencari solusinya gitu. Jadi saya akan minta masukan dari Wakasek, lalu nanti tentu saja kita mengacu pada peraturan-peraturan yang ada, kebijakan-kebijakan yang ada. Nah yang kita jadikan keputusan adalah hal yang paling baik di antara yang terbaik gitu. Oke, baik. Baik, itu langkah-langkahnya ya Bun ya. Mungkin kalau terkait dengan pertanyaan selanjutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini Miss Emma anggap efektif ya, paling efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sifatnya dilema etika tadi, jadi sama-sama benar tadi gitu. Ya, oke. Menurut saya yang pertama adalah yang paling efektif ya, yang tadi saya bilang diskusi dengan pihak yang terkait dengan kasus, yaitu saya menyebutnya dengan bicarakan. Pertama dibicarakan dulu gitu ya. Jangan sampai belum kita bicarakan, belum kita tanya, belum kita obrolin sudah dibahas di briefing atau di rapat, misalnya, itu kurang bijak. Jadi bicarakan dulu dengan pihak yang terkaitnya, dengan si guru ataupun si teknik, lalu setelah itu diskusikan ini bisa kita diskusikan dengan minta masukan dari beberapa pihak, misalnya dari Wakasek atau dari teman-teman terdekatnya, lalu barulah kita buat keputusan. Jadi menurut saya itulah paling efektif. Jadi jangan sampai kita memutuskan sesuatu tanpa kita bertanya atau kita bicarakan sebelumnya dengan guru ataupun teknik yang terlibat dalam kasus tersebut. Oke, ya baik. Kemudian kalau dalam pengambilan keputusan itu tuh Miss ya, dalam semua kasus-kasus tersebut, hal-hal apa saja sih yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi yang sifatnya dilema etika tadi? Ketika menyangkut dilema etika itu yang paling sulit adalah, pertama, bukan paling sulit ya, tantangannya adalah bisa jadi dan sangat mungkin guru tidak menerima keputusan yang kita buat gitu. Namun ini bisa diminimalisir. Ketika sebuah keputusan sulit diterima, namun guru sudah mengetahui dari awal bahwa akan ada keputusan seperti ini, setidaknya dia sudah mulai mempersiapkan diri. Dia tidak bisa menerima, yang mau tidak mau kan harus beradaptasi dengan kebijakan yang diberikan gitu. Nah, itu pertama, pihak yang terkaitnya sulit untuk menerima keputusan kita. Terus yang kedua adalah ketika beberapa hal yang benar kita harus putuskan, itu tentu banyak hal yang nanti bertentangan dengan hati nurani kita. Wah, kalau mau mengikuti hati kayaknya kepengennya seperti ini, tapi ternyata itu kan bertentangan dengan peraturan yang ada misalnya. Nah itu juga jadi bisa jadi sulit bagi yang diberikan keputusan, dan juga sulit bagi saya yang harus membuat keputusan yang sulit gitu, karena dua-duanya benar gitu ya. Namun itu kan harus dihadapi ya, harus dihadapi. Kalau kita hanya memikirkan apa yang ada di hati kita saja, nanti manajemennya tidak baik. Tetap harus kita menyertakan juga bahwa ada hal-hal yang juga harus dikedepankan selain hanya memikirkan apa yang ada di hati kita. Ya, walaupun nanti ya tadi ya seperti Mas Emma sampaikan, pasti ada rasa mungkin tidak senang di pihak yang tadi diambil keputusannya. Betul. Seperti itu ya.
Baik Miss. Eh, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Miss Emma memiliki sebuah ini tatkala atau jadwal ya, jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus yang sifatnya dilema etika, ataukah Miss Emma langsung menyelesaikan di tempat gitu dalam penyelesaian kasus-kasus yang sifatnya dilema etika? Iya. Karena memang kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu tidak selalu ada gitu ya. Jadi ya kita selesaikan sesuai dengan kasus yang sedang berlangsung, yang sedang ada. Jadi sifatnya insidental. Jadi tidak ada kegiatan, tidak ada hal rutin, walaupun ada hari rutin di mana kita ngobrol bersama-sama dengan guru dan tendik. Namun yang dibicarakan kan banyak hal, tidak hanya seputar dilema etika, banyak hal yang terjadi di sekolah tentang pembelajaran dan lain-lain gitu. Namun kalau untuk jadwal khusus mengenai hari ini kita ngobrolin tentang dilema etika, itu tidak ada. Jadi sifatnya kita selesaikan langsung ketika ada permasalahan gitu. Oke, berarti tidak ada jadwalnya ya, karena tadi memang kasusnya kan insidental aja. Betul, seperti itu ya. Betul. Baik Miss, selanjutnya adakah seorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini Miss Emma rasakan itu mempermudah atau membantu Miss Emma dalam mengambil keputusan-keputusan yang dalam hal ini kasusnya adalah kasus dilema etika? Oke. Jadi sebenarnya menurut saya ketika ada sebuah permasalahan, kuncinya adalah clear communication. Jadi komunikasi itu harus lancar antara seluruh aspek yang ada di sekolah, tidak hanya oleh guru tapi dari pimpinan kepada guru dan seluruh karyawan yang ada. Ketika ada open communication yang jelas, frekuensinya juga sering, sehingga ketika ada masalah tidak ada buru-buru, tidak ada berlarut-larut gitu, segera diselesaikan. Jadi menurut saya yang memudahkan adalah kita punya program di SMP 32 yang kita sebut dengan morning briefing, itu setiap hari Kamis, setiap pekan sekali pada Kamis pagi di jam ke-0. Nah itu adalah waktu kami, waktu kita nih di 32 untuk berbicara tentang apapun. Nah ketika ada permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika, maka langsung kita bicarakan gitu. Nah ini adalah yang mempermudah, karena kita punya, walaupun bukan dijadwalkan khusus membahas tentang dilema etika, namun karena kita punya jadwal rutin untuk ngobrol, untuk berbincang tentang segala hal, nah ini sangat membantu. Jadi ketika ada masalah tidak harus sampai memuncak, sampai berlarut-larut, kita bisa segera selesaikan gitu. Baik. Jadi kalau di 32 sudah ada timing sebenarnya ya, di sini ada waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan guru, sehingga tadi mungkin meminimalisir jika ada kasus-kasus yang sifatnya dilema etika itu segera diatasi secepatnya, seperti itu ya. Baik nih, pertanyaan terakhir nih Miss ya. Dari semua hal yang tadi Miss sudah sampaikan, pembelajaran apa sih yang Miss mungkin petik dari pengalaman Miss dalam mengambil keputusan yang sifatnya dilema etika? Ya. Jadi dua huruf, dua kata sebenarnya, open communication gitu ya, komunikasi yang terbuka. Jadi si pertentangan ini tidak sempat menjadi dilema gitu loh, sudah terselesaikan gitu, karena kita sering obrolin, sehingga akhirnya guru itu tidak harus terlibat dalam sebuah dilema, dia sendiri sudah bisa menyelesaikan. Ini saya benar, ini benar, tapi karena kita sering obrolin, jadi guru itu tidak harus sampai dibantu oleh kepala sekolah untuk menyelesaikan dilemanya gitu. Jadi tidak sampai kepala sekolah dia sudah bisa memutuskan, aku benar, tapi ternyata ada yang lebih benar. Nah inilah yang harus saya pilih gitu. Jadi kata kuncinya itu adalah komunikasi yang terbuka di antara semua unsur yang ada di sekolah. Oke, berarti intinya di komunikasi. Betul. Baik Mas Emma, terima kasih nih, saya sudah banyak dapat informasi, pengetahuan bagaimana Mas Emma dengan pengalamannya mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya dilema etika tadi, yang mungkin kalau orang belum terbiasa mengambil keputusan tersebut dirasakan sekarang sulit, karena kan ini benar, ini juga benar, seperti itu. Baik Miss Emma, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas banyak ilmunya sudah sampai ke saya nih ya. Semoga Miss Emma juga sehat selalu dan bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Sukses terus buat Bu Eti. Amin. Semoga semua tugas yang diberikan, ilmu yang didapat bermanfaat, tugas yang diberikan bisa dikerjakan dengan lancar tanpa ada kendala berarti. Baik, terima kasih Bu Eti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Puji, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat.
Oh, iya. Terima kasih nih Pak atas kesempatannya buat saya, Bu Etin. Posisinya sekarang kebetulan saya dalam masa pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 dan ada salah satu materi yang saya diminta untuk membuat kegiatan wawancara bersama kepala sekolah terkait dengan mungkin saya akan bertanya-tanya tentang kasus-kasus yang sifatnya dilema etika gitu. Jadi, kalau dilema etika itu kan Pak ada kegiatan yang sini benar gitu. Kadang-kadang kita pusing gitu Pak ya untuk keputusan seperti itu. Ya mohon izinnya Pak Puji, di sini nanti ada sesuai panduannya. Di sini saya akan mengajukan ada 8 pertanyaan yang insya Allah nanti saya mungkin satu-satu aja gitu Bapak ya. Seperti itu. Baik, kita mulai Bapak ya dari pertanyaan yang pertama. Begini Bapak, selama ini bagaimana Pak Puji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi taunya oh ini dilema etika, ini bujukan moral itu seperti apa Pak? Ya, jadi yang pertama kita memang sebagai pimpinan itu harus patuh ya. Kita harus langsung sering bekerjasama, kolaborasi dan para wasek ya. Kemudian ketika ada masalah-masalah yang muncul seperti itu, nanti akan kita identifikasi bersama-sama, kita selesaikan secara bersama-sama gitu. Terutama nanti dengan pihak siswa dan kita harus ada kolaborasi. Koordinasi gitu ya Pak ya. Koordinasi betul. Baik Bapak, selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak. Iya. Jadi yang kasus satu misalnya ada dua pihak ya Pak ya, dalam kasus tersebut pihak satu benar, pihak kedua juga benar gitu. Bagaimana nih Bapak dalam mengambil keputusan seperti itu? Nah, yang pertama kita harus kedua-duanya itu harus kita ajak untuk berbicara ya. Yang namanya masalah-masalah seperti itu memang kadang-kadang dilema. Cuma di sini intinya supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman ya dari kedua belah pihak. Yang nanti pada ujungnya itu ketika nanti kita sharing dengan kedua belah pihak itu, kita cari solusinya yang terbaik. Nah, itulah nanti yang disepakati bersama-sama ya solusinya itu ya, supaya nanti tidak menimbulkan dilema yang berkepanjangan. Artinya kita sebagai pimpinan juga harus pintar-pintar melihat situasi gitu. Baik yang masalah si A atau si B yang memang itu nanti akan menimbulkan masalah-masalah baru ketika diambil keputusan, dan itu jangan sampai. Makanya di sini yang terpenting itu adalah komunikasi dari semua pihak. Gitu. Baik Bapak, kalau langkah-langkah prosedurnya yang biasa Bapak lakukan itu stepnya seperti apa Pak? Yang pertama kita ada ngobrol juga. Pertama itu dari PK, Pak Asep untuk membicarakan masalah ini. Kemudian yang bersangkutan siswanya dipanggil terlebih dahulu, kemudian baru nanti orang tuanya, kita mediasi bersama-sama, kemudian kita cari solusinya bersama-sama. Baik ya, penting komunikasi ya Pak ya, seperti itu ya. Baik Bapak, kita lanjut nih Pak. Kalau hal-hal apa saja yang selama ini nih dalam pengambilan keputusan yang Bapak anggap efektif gitu, yang paling efektif sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik. Untuk keputusan yang masalah itu tadi ya, yang berkaitan itu tadi. Memang di sini kita harus mengambil yang pimpinan, kita tetap harus mengambil suatu keputusan walaupun itu nanti artinya tidak mengenakan salah satu pihak. Tapi kan yang keputusan itu tetap harus diambil oleh seorang pimpinan. Yang penting di sini keputusan itu meminimalisir, artinya itu potensi-potensi untuk menjadi masalah baru. Paling besar itu ya. Ininya itu ya kita minimalisir sekecil mungkin, karena yang namanya dilematis itu kita memang di sini tidak bisa 100% untuk mengakomodir keinginan semua orang. Jadi keputusan itu tetap harus kita ambil walaupun itu nanti tidak memuaskan salah satu pihak, tapi paling kita meminimalisir itu tadi masalah
masa yang nanti kemungkinan akan apa namanya itu terjadi. Kira-kira itu sih. Iya. Baik Bapak. Kalau dalam mengambil keputusan, terutama tadi keputusan yang sifatnya dilema gitu ya, kayak dilema etika itu, kalau dari beberapa mungkin Bapak sudah pernah menangani beberapa kasus seperti itu ya, tantangannya itu Pak yang terbesar itu dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Ini kadang-kadang ini kan kalau dulu antara pihak orang, tantangannya biasanya dari pihak orang tua. Orang tua yang memang terkadang itu masanya tuh masa berbeda dengan dulu. Misalkan contohnya kalau dulu kan kita misalnya bermasalah, punya masalah, itu orang tuanya itu waktu ke sekolah, artinya minta diselesaikan masalah itu dengan melibatkan seluruh komponen sekolah. Kalau sekarang tidak, mereka justru misalkan biar sekolah, terkadang seperti itu. Itu tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tapi itu hanya kasus ya, ini istilahnya kasus tertentu yang memang sering kali muncul walaupun itu istilahnya itu tidak mayoritas ya. Itu kan hanya kasus-kasus tertentu saja. Jadi kalau sekarang Bapak merasakan itu justru tantangan yang terbesarnya itu dari orang tua gitu ya Pak ya? Betul. Baik, oke. Harus ngasih pemahaman ke orang tua. Kalau sekarang misalnya kurikulum merdeka, mereka tidak paham. Betul. Harus dijelaskan dulu ya Pak ya. Pemahaman yang harus dipahami. Baik. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu gitu Pak dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang sifatnya dilema etika, atau ketika mengambil atau menyelesaikan sebuah kasus itu Bapak ya langsung aja pada waktu itu gitu, nggak ada jadwal tertentu gitu Pak? Itu dia situasional. Bisa kalau saya pribadi, kalau menurut kasus sudah jelas kita jadwal ya. Tapi kalau memang itu memerlukan penanganan yang cepat ya, kita pada saat itu juga harus kita selesaikan gitu. Jadi kalau misalkan nih masalah-masalah yang memerlukan jadwal, misalkan ketidakhadiran orang tua, kemudian masalah-masalah anak secara psikologis yang memerlukan proses, itu tidak bisa langsung gitu aja, tetap harus ada step by step, langkah-langkah yang harus kita tangani ke depannya supaya nanti itu bisa selesai dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau tadi dilema etikanya terkait sama orang tua sama siswa gitu ya Pak ya, apakah Bapak mungkin pernah menemukan kasus-kasus dilema etika yang terkait dengan guru, kemudian di staf pegawai seperti itu Bapak? Ada, Sama. tetap ada. Jadi penanganan juga langsung aja Pak. Jadi kan yang namanya manusia tetap tidak semuanya sempurna, semuanya tidak ada yang sempurna. Tetap memang ada hal yang memang harus kita minta. Gitu. Baik Bapak. Adakah ini Pak orang atau seseorang atau faktor ya Pak ya, faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang sifatnya dilema etika tersebut Bapak? Ya ada, artinya memang di sini justru itulah kita fungsinya para wakil kepala sekolah yang akan membantu kita ketika menghadapi masalah-masalah seperti ini. Ada wakil kepala sekolah, ada guru BK, ada wali kelas. Itu semuanya harus kita ajak untuk saling berkolaborasi bersama ketika terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan anak, khususnya masalah etika itu tadi. Yang pertama-tama tetap wali kelas kan, yang harus menangani. Kemudian nanti ketika itu tidak bisa diselesaikan ya bisa ke BK atau nanti ke Pak Eksekutif Kesiswaan, baru kemudian nanti kita fasilitasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memang harus diselesaikan. Nah, pertanyaan terakhir nih Bapak sampai ke penghujungnya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak nih dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika itu sendiri Bapak? Ya, yang pertama begini, kita sebagai pimpinan itu pertama harus tetap apapun hasilnya, apapun resikonya, tetap harus bisa mengambil suatu keputusan
itu mutlak sebagai pimpinan, karena itu merupakan acuan. Yang kedua, kita sebagai pimpinan tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa mengambil kebijakan sendiri, tetap harus kerjasama dan berkolaborasi dengan para wakasek, para wali kelas, BK, guru BK, dan guru-guru semuanya. Jadi tetap semuanya itu dalam lingkungan dunia pendidikan yang harus saling berkolaborasi. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Puji. Banyak sekali nih ya informasi yang saya dapatkan terkait bagaimana pengalaman Bapak di dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus yang mungkin lebih besarnya adalah kasus-kasus ke dilema etika ya Bapak ya. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Mudah-mudahan Bapak. Iya Bapak juga sehat. Amin. Dan diberi kemudahan di dalam menjalankan tugas Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.